Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, Dokter Kito di rumah, pernahkah Anda mengalami nyeri dada secara tiba-tiba atau mengalami kelelahan setelah aktivitas ringan? Bisa jadi itu adalah suatu sinyal tubuh bahwa Anda mengalami penyakit yang cukup serius, yaitu penyakit jantung koroner. Pemirsa Dokter Kito, penyakit jantung koroner ini merupakan suatu penyakit ataupun kondisi di mana pembuluh darah arteri koroner mengalami penyempitan sehingga pasokan darah ke jantung itu mengalami pengurangan. Pemirsa, kita hari ini akan membahas dan juga mengupas tuntas terkait dengan penyakit jantung koroner. Tentunya saya sudah ditemani dengan narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama, saya sudah ditemani dengan Dr. Oka Shindu Palguna, spesialis jantung dan juga pembuluh darah. Selamat pagi, Dok. Iya, siap. Gimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Dok ya. Udah siap untuk memberikan edukasi kepada pemirsa Dokter Kito, Dok? Insya Allah. Insya Allah siap. Udah semangat banget nih pemirsa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah. Yang kedua, saya sudah ditemani dengan Dokter Bella Diana Citra. Gimana, Dokter, kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Udah siap juga memberikan edukasi kepada pemirsa Dokter Kito? Iya, siap. Oke, baik pemirsa, langsung aja tanpa basa-basi saya ingatkan lagi kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya, kami buka layanan Tanya Dokter di 0811 10 13 210. Langsung aja saya mulai nih, Dok, terkait dengan penyakit jantung koroner. Mungkin saya mulai dari Dokter Bella terlebih dahulu di pelayanan tingkat pertama ya, Dok, misalnya di puskesmas. Banyak nggak sih, Dok, sebenarnya kasus penyakit jantung koroner yang ada di puskesmas? Iya, baik. Sebenarnya penyakit jantung koroner ini sendiri ini adalah pembunuh nomor 1 di dunia ya. Jadi kita tahu banyak sekali pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner. Kalau untuk di puskesmas sendiri biasanya pasiennya itu datangnya malah kurang khas gitu ya. Kadang-kadang gejalanya hanya nyeri dada yang hilang timbul, disertain kadang-kadang pasiennya bilang mual muntah juga gitu. Terus kalau misalnya saya beraktivitas lemes gitu, lebih mudah capek. Biasanya kalau di puskesmas akan dilakukan pemeriksaan juga, ada namanya pemeriksaan EKG. Nah, nanti kalau misalnya memang perlu dirujuk, akan kita rujuk nih ke spesialis jantung dan pembuluh darah seperti itu. Dan biasanya pasien-pasien di puskesmas itu adalah pasien yang diberi obat rutin gitu. Jadi pasiennya akan kontrol kembali mengambil obat rutinnya setelah dari penanganannya selesai dari dokter spesialis jantung, nanti biasanya akan kembali untuk ngambil obat rutin, biasanya seperti itu. Oke, biasanya kalau misalnya paling banyak kasus nih, Dok, kalau misalnya penyakit jantung koroner itu rentang usianya dari usia berapa, Dokter? Kalau untuk rentang usia sendiri sebenarnya bahkan sekarang udah makin muda ya, Dok ya. 30-an aja itu udah banyak. Dan bukan hanya katanya kalau penyakit koroner ini banyaknya cowok gitu. Padahal sekarang itu juga sudah banyak wanita yang umurnya masih 30-an itu juga udah terkena yang namanya penyakit jantung koroner seperti itu. Oke, berarti mungkin bisa dikaitkan dengan gaya hidup juga ya, Dok. Sekarang mungkin banyak banget pemirsa di rumah, pemirsa dokter kita di rumah itu gaya hidupnya kurang sehat, kayak tidurnya begadang, makannya gorengan terus ya, Dok ya. Oke, baik, mungkin saya langsung ke Dokter Shindu ya, Dok ya. Terkait dengan penyakit jantung koroner nih, Dok. Mungkin pemirsa Dokter kita masih ada yang bingung terkait dengan terminologi penyakit jantung koroner. Mungkin bisa dijelaskan secara umum terlebih dahulu terkait dengan penyakit jantung koroner, Dokter. Oke, siap. Mungkin saya ada slide-nya ya. Jadi kita mulai dari slide-nya aja ya. Oke, boleh, Dokter, langsung aja, Dokter. Silahkan, Dok. Nah, ini. Jadi kalau sana penyakit jantung koroner ya, kenapa kita mengambil judul pembunuh dalam diam ya? Karena penyakit jantung koroner ini seringkali itu tidak terdeteksi di awal, seperti yang Dokter Bella katakan kan. Tiba-tiba pasien datang keluhannya nggak khas, tiba-tiba meninggal gitu kan. Terus kemudian juga tiba-tiba pasien nyeri dada sebentar aja, tiba-tiba meninggal. Terus atau misalnya ketika sholat, ya kan, pernah lihat kan di TV-TV ya, Iya, di media sosial ketika pasien sholat, terus kemudian setelah sholat tiba-tiba juga tidak sadarkan diri dan dikatakan meninggal juga. Oleh karena itulah kita sebut dengan pembunuh dalam diam. Nah, jadi pembunuh dalam koroner ini sangat berbahaya ya. Kalau sana dari segi definisi itu sendiri, nah
Penyakit jantung koroner ini adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan di pembuluh darah. Nah, jadi kalau seandainya pembuluh darah ini mulai tersumbat ya, kita kan ketahui kan penyakit jantung koroner itu artinya adanya sumbatan di pembuluh darah jantung, di mana sumbatan ini yang itu lama-lama akan rusak akan menyebabkan terjadinya pembekuan darah di daerah sini. Nah, pembekuan darah daerah sinilah yang menyumbat itu hebat, yang akan menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner kayak gitu ya. Kalau seandainya memang penyumbatannya akut, nah kita sebut dengan biasanya ACS, akut coronary syndrome ya, sindroma koronari akut. Tapi kalau seandainya penyumbatannya belum menyebabkan pecah plak di sini atau belum menyebabkan terjadinya aktivasi dari pembekuan darah di daerah sini, itu kita sebut dengan chronic coronary syndrome atau CCS kita singkatnya ya. CCS. Nah, kalau seandainya kita lihat dari epidemiologinya, sama seperti Dr. Bella tadi katakan, nah pasien-pasien dengan sakit jantung ini sendiri itu merupakan pembunuh nomor 1 ya di dunia, masih sama sampai saat ini karena angka kematiannya sangat tinggi, apalagi kalau seandainya sudah terjadi serangan jantung akut ya, yang disebut tadi dengan sindrom koroner akut. Nah, di dunia setiap 3 detik ada yang meninggal karena penyakit jantung koroner atau stroke. Nah, istilahnya segala sesuatu yang disebabkan oleh penyumbatan tadi ya, baik di jantung kita sebut dengan penyakit jantung koroner atau baik di kepala kita sebut dengan stroke, itu setiap 3 detik ada aja yang meninggal. Yang istilahnya ini masih jadi masalah besar ya di lingkungan internasional maupun di lingkungan internasional maupun nasional karena masih menjadi nomor 1 kematian di seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia sendiri itu 1 dari 10 orang di Indonesia meninggal karena penyakit jantung koroner. Nah, jadi kita bayangkan aja tuh. Nah, dari 10 orang yang meninggal, salah satunya ada sakit jantung koroner ini yang mengindikasikan bahwa sakit jantung koroner di Indonesia ini masih sangat tinggi dan menjadi momok di masyarakat maupun di pihak asuransi juga ya, pihak asuransi maupun pihak kita sebagai penata laksana pasien itu menjadi momok karena masih benar-benar tinggi angka penyakit jantung koroner ini, baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, di mana 7,4 triliun ya total biaya pelayanan yang dihabiskan penyakit jantung dan terbanyak di seluruh penyakit jantung di tahun 2016. Karena kita ketahui bahwa penyakit jantung koroner ini cost-nya tinggi kan ya. Kita perlu pemasangan cincin pada pasien-pasien jantung koroner yang otomatis akan menyebabkan high cost atau banyak pengeluaran yang perlu dilakukan ya, baik dari asuransi maupun baik dari pihak manajemen sendiri ya, manajemen keuangan sendiri. Izin dokter, boleh. Apakah dari definisi tadi biasanya tuh masyarakat itu pada bilang kalau penyakit jantung koroner ini adalah angin duduk gitu ya dok ya, atau serangan jantung gitu ya dok ya, apakah itu sama atau gimana dok? Nah, itulah persepsi masyarakat kita ya. Jadi ketika memang kita bisa dikatakan kalau seandainya penyakit jantung koroner ini sering dikiaskan oleh masyarakat kita sebagai angin duduk ya. Jadi ketika pasien merasakan nyeri atau mual disertai dengan keringat dingin itu kan, itu disebut angin duduk sama masyarakat kita. Padahal pasien itu orang itu terkena jantung koroner kayak gitu kan ya. Itu memang persepsi yang benar, cuma tata laksananya salah. Nah, mereka berpikirnya dengan dikerok terus kemudian menjadi hilang gitu kan ya. Terus kemudian sudah selesai berobat itu kan, tahu-tahu pulang meninggal. Nah, itulah angin duduk memang konsepsinya. Di masyarakat terminasinya memang sudah benar mungkin ya. Nah, tapi tata laksana ke depannya masih salah karena itulah berpikiran bahwa penyakit biasa saja, masuk angin terus kemudian dikerok terus kemudian selesai itu kan. Padahal permasalahannya sebenarnya panjang. Nah, kalau seandainya sudah rasa sakit dada apalagi sampai keringat dingin itu kan artinya kan ada aktivasi saraf yang berlebihan kan yang diakibatkan oleh adanya penyumbatan. Nah, oleh karena itu harus terlaksana lebih lanjut, jangan hanya dibiarkan dan menganggap sebagai angin duduk kayak gitu ya. Mungkin kalau seandainya terminasi masyarakat umum mereka anggapnya angin duduk gitu kan ya. Tapi kalau seandainya memang terminasi dari kedokteran itu salah ya. Berarti deteksi dini dan juga pengobatan yang tepat itu sangat penting ya dok. Sangat membantu. Kalau misalnya tadi kan dokter sebutkan juga terkait dengan plak ya dok ya, plak adanya sumbatan. Sebenarnya sumbatan itu disebabkan karena apa aja dok? Biasanya karena gaya hidup yang kurang sehat atau makan-makan gorengan atau gimana dokter? Oke. Jadi kalau seandainya kita ngomong dari segi faktor risiko ya kan ya, faktor risiko. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih. Jadi penyumbatan itu, pembuluh darah itu awalnya tuh kita bersih, hidup di dunia ini dikasih sama Allah tidak tanpa sumbatan ya. Nah, terus kemudian kita ada mengalami tingkatan shear stress. Shear stress itu istilahnya tekanan ya. Dari masing-masing orang itu berbeda-berbeda.
saya, Siva, Dokter Bella itu semuanya beda-beda series stresnya, tekanannya ya. Nah, kemudian series stres ini sendiri itu sebenarnya tuh dimodifikasi oleh pembuluh darah ini diadaptasi dengan baik. Nah, jadi pembuluh darah itu kalau sana series stresnya tinggi, difasilitasi, dilebarkan kayak gitu kan. Kalau series stresnya sedang rendah, ya dinormal-normalkan. Adaptasi tubuh terhadap pembuluh darah terhadap tubuh terhadap series stres itu baik sebenarnya. Nah, cuma adanya faktor risiko yang kita tahu sendiri ya. Contohnya seperti kelebihan kolesterol, terus kelebihan gula. Nanti mungkin kita bahas selanjutnya ya. Akan menyebabkan penumpukan di sini nih, penumpukan LDL namanya. Nah, LDL itu lemak jahat kalau istilah awamnya. Nah, lemak jahat itulah yang nanti akan menanam di daerah pembuluh darah bagian dalam. Nah, itulah lemak jahat ini beregenerasi, terus kemudian adanya marker-marker inflamasi, artinya ada peradangan di lemak-lemak jahat nih kan. Karena Berarti karena LDL tadi ya, Dok? Iya, dari Mungkin LDL pemirsa itu. kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini terkait dengan perjalanan penyakit dan juga faktor risiko. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat.